Saya Anissa Amin dengan NIM 2216050074 dari Persyabe. Di sini saya ingin menyampaikan materi pengertian dasar dan sejarah tasawuf pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam dengan dosen pengampu Pak Dr. Mu'anul Hakim MAG dan Pak Rahmat Rihadi MAG. Oke, langsung saja ke materi. 1. Pengertian dan dasar ajaran tasawuf di dalam Al-Quran dan Hadis. Pengertian tasawuf. Adapun pengertian tasawuf secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawafa, ya tasawafu, tasawufan. Secara istilah, menurut Ma'ruf Al-Karki, tasawuf menekankan hal-hal yang hakiki, mengabaikan segala apa yang ada pada makhluk. Menurut Al-Junaidi, tasawuf ialah membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan, berjuang meninggalkan pengaruh insting, memadamkan kelemahan, menjauhi seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang penting dan lebih kekal, menaburkan nasihat kepada semua manusia, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. B. Dasar ajaran tasawuf di dalam Al-Quran dan Hadis. 1. Ayat Al-Quran tentang tasawuf secara eksplisit. Makna eksplisit mengacu pada informasi. Quran Surah Al-Maidah ayat 54 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendaknya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengan dia. Senang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari dua ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang yang bertasawuf harus bertaubat lebih dulu untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Para sufi berpendapat bahwa untuk mencari keridhaan Allah, bertaubat lebih dahulu dan meninggalkan segala yang menyangkut dengan kebendaan dunia dan menghiasinya dengan akhlak mahmudah. Dengan demikian, kita bisa menuju keridhaan Allah. 2. Ayat Al-Quran tentang tasawuf secara implisit. Makna implisit adalah makna universal yang disembunyikan oleh bahasa. Konsep makna ini bersifat konotatif atau kias sebagai referensi dari bahasa emotif implisit. Makna atau maksud diajukan tidak secara langsung dan sembunyi-sembunyi. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan tasawuf secara implisit dapat dilihat dari tingkatan atau makom dan keadaan atau ahwal para sufi. Tingkatan juhud yakni tercantum dalam surah An-Nisa ayat 77. Tingkatan tawakal yaitu dalam surah At-Talaq ayat 3. Tingkatan syukur dalam surah Ibrahim ayat 7. Tingkatan sabar yang berlandaskan Al-Baqarah ayat 155. Tingkatan ridho berdasarkan surah Al-Bayyinah ayat 8. 3. Hadis tentang tasawuf secara eksplisit. Dalam hadis juga banyak dijumpai keterangan-keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohaniah manusia, di antaranya sebagai berikut. Senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka tatkala mencintainya, jadilah aku pendengarnya yang dia pakai untuk mendengar, dan lidahnya yang dia pakai untuk berbicara, dan tangannya yang dia pakai untuk menghafal, dan kakinya yang dia pakai untuk berusaha. Maka dengankulah dia mendengar, melihat, berbicara, dan berpikir. Dari hadis berikut dapat dipahami bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu. Diri manusia dapat lebur dalam diri Tuhan, yang selanjutnya dikenal dengan istilah fana, yakni fananya makhluk sebagai yang mencintai kepada Tuhan seperti yang dicintai. 4. Hadis tentang tasawuf secara implisit. Dari Umar bin Khattab, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan itu hanyalah dinilai menurut masing-masing niatnya, dan setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan.
Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk keduniaan dan wanita yang akan dikawininya, maka hijrah itu pun diberi penilaian untuk tujuan apa ia hijrah tadi. Riwayat Bukhari. C. Sejarah tasawuf pada masa Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku Syahsyuat Sufiyat milik dari Ustadz Syekh Taha Abdul Magi Surur, beliau berkata bahwa kehidupan Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul dan Nabi, lebih-lebih setelah beliau bertugas menjadi Nabi dan Rasul dari Allah SWT, telah dijadikan teladan utama bagi sekalian umat manusia dan juga sekalian orang-orang tokoh sufi yang tidak menyelawang ke jurusan agama-agama yang lain dari Islam. Setelah beliau resmi diangkat menjadi Rasul dan Nabi, utusan Allah SWT, keadaan dan cara hidup beliau masih ditandai oleh jiwa dan suasana kerakyatan. Meskipun beliau berada dalam lingkaran hidup yang serba dapat dipengaruhi keinginannya, selama tidurnya di Gua Hira, yang ia kerjakan hanyalah tafakur, beribadah, dan hidup sebagai orang jahid. Pada masa sahabat dan tabi'in, beberapa sahabat yang tergolong sufi di abad pertama berfungsi sebagai maha guru bagi pendatang dari luar kota Madinah yang tertarik kepada kehidupan sufi. Para sahabat tersebut antara lain Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Utsman bin Affan. Berikut beberapa sahabat yang tergolong sufi di abad pertama. A. Abu Bakar As-Siddiq, wafat pada tahun 13 Hijriah. Beliau adalah saudagar yang kaya raya ketika masih berada di Mekah, tetapi ketika ia hijrah ke Madinah, harta kekayaannya telah habis disumbangkan untuk kepentingan tegaknya agama Islam, sehingga ia dan keluarganya mengalami kemiskinan dalam hidupnya. B. Umar bin Khattab, wafat pada tahun 23 Hijriah. Beliau orang yang tinggi kasih sayangnya terhadap sesama manusia. Maka ketika ia menjadi khalifah, beliau selalu mengadakan pengamatan langsung terhadap keadaan rakyat. C. Utsman bin Affan, wafat pada tahun 35 Hijriah. Meskipun ia diberi kelapangan rezeki oleh Allah, namun ia selalu ingin hidup sederhana, menolong orang-orang miskin. Hal ini bergambar pada pola dirinya bahwa ia termasuk sufi karena beliau tidak tertarik pada kekayaan dan kesenangan duniawi. D. Ali bin Abi Thalib, wafat pada tahun 40 Hijriah. Beliau juga seorang yang hidup sederhana, sehingga diriwayatkan bahwa ketika sahabat lain berkata kepadanya, "Mengapa khalifah senang memakai baju itu, padahal sudah robek-robek?" Ali menjawab, "Aku senang memakainya agar menjadi teladan pada orang banyak, sehingga mereka mengerti bahwa hidup sederhana merupakan sikap yang mulia." Sedangkan pada masa tabi'in, dalam perkembangan sejarahnya, ajaran kaum sufi dapat dibedakan ke dalam beberapa periode, yang setiap periode mempunyai karakteristik masing-masing. Tersebut adalah abad pertama dan kedua Hijriah, abad ketiga dan keempat Hijriah, abad ke-6 dan seterusnya. Dalam hubungan ini, Al-Taftajani meringkaskan bahwa ajaran Zuhud pada masa ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Berdasarkan untuk menjauhi hal-hal duniawi demi meraih pahala dan memelihara diri dari azab neraka. 2. Yang bersifat praktis dan para pendirinya tidak menaruh perhatian buat menyusun prinsip-prinsip teoris atas ajarannya itu. 3. Rasa takut yang muncul dari landasan amal dan keagamaan secara sungguh-sungguh. 4. Ajaran ini disampaikan Jahid pada periode terakhir, khususnya di Khurasan. Dan pada Rabi'ah Adawiyah ditandai kedalaman membuat analisis yang bisa sebagai fase pendahuluan tasawuf, tidak dipandang sebagai para sufi dalam pengertiannya yang sempurna. Pada masa kemajuan Islam, dapat diketahui bahwa masa kejayaan Islam terjadi pada 650 sampai 1000 Masehi, dan hal ini terjadi di masa Al-Hadi, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Makmun, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, Al-Watir, Harun Al-Rasyid. Konsep pemerintahan dari Persia diadopsi oleh beberapa khalifah Abbasiyah dengan cara melakukan kawin silang dengan wanita Persia. Perkawinan silang ini banyak melahirkan khalifah baru, salah satunya adalah Al-Makmum. Pada dinasti Abbasiyah, membuka ruang bagi orang di luar Arab yang ahli dalam bidang pemerintahan dan lainnya. Hal ini bisa dilihat dengan masuknya orang-orang Turki dan Persia. Pada masa pemerintahan Al-Mansur membentuk ibu kota baru yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, administrasi, lalu lintas sektor ekonomi dan militer.
Al-Mansur memilih Baghdad menjadi ibu kota baru tersebut. Seiring waktu, Baghdad menjadi kota yang penduduknya beragam suku, etnis, agama, dan profesi. Bahkan ibu kota Baghdad menjadi lalu lintas sektor perdagangan internasional. Pada masa kemunduran Islam, kemunduran peradaban Islam terjadi pada masa pertengahan, sekitar 1250 sampai 1500 Masehi. Peradaban Islam awalnya mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Fatimiyah di Mesir, dan Daulah Umayyah di Cordova. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia dipimpin oleh Hulagu Khan. Penyerangan ini disebut sebagai awal dari kemunduran peradaban Islam, dan pada saat itu juga kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran. Akibat yang terjadi dalam kemunduran ini, wilayah kekuasaan Islam terpecah menjadi kerajaan kecil. Dalam hal ini juga, peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongolia. Setelah menaklukkan kota Baghdad, Mongolia juga menaklukkan kerajaan Islam lainnya, seperti Nablus, Gaza, Syria. Pada masa ini, peradaban Islam di Eropa mengalami kemunduran. Penyebab utamanya ialah invasi Kristen di Eropa, yaitu Spanyol. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan teman-teman. Assalamualaikum.